Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Gimana nih kabarnya Sobat Belajar? Nggak bosan-bosan ya? Kak Via tanyain gimana nih kabarnya Sobat Belajar di rumah. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya kita nggak kenalan, berarti nanti bisa-bisa kita nggak saling sayang. Kalau udah nggak saling sayang, nanti kita nggak punya chemistry nih buat belajar. Nah, namanya belajar itu harus punya chemistry ya. Dan juga harus punya mood yang bagus. Dan juga kalau misalnya Sobat Belajar lagi bad mood, jangan lupa untuk coba lihat di cermin, lihat refleksi ekspresi Sobat Belajar kira-kira enak nggak nih buat dilihat. Kalau misalnya nggak enak, coba Sobat Belajar tersenyum di depan cermin. Nah, pasti beda banget tuh auranya kalau misalnya Sobat Belajar itu sudah tersenyum di depan cermin. Sama sebelum Sobat Belajar belum tersenyum di depan cermin. Nah, sekarang kalau misalnya udah semangat berarti udah siap buat belajar ya sama Kak Via di Live Classes Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya Sobat Belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar udah siap ya sekarang? Karena hari ini kita mau sedikit menggerakkan tubuh nih. Nah, soalnya kelamaan PJJ di rumah kayaknya jarang banget nih yang gerakin badannya. Ayo coba gerakin badannya. Kita SKJ dikit. Oke, kita SKJ. Kalau udah, angkat tangannya. Oh, ini kayak nonton konser nih kita. Nah, terus gini lagi. Oke, stretching dikit ya. Karena kalau misalnya lagi PJJ kayak gini, kita di dalam rumah, online ya kan, cuma ketemu via Zoom atau via Google Meet, itu jarang banget ya keluar rumah, apalagi pandemi seperti ini dan juga ada perpanjangan PSBB sampai dengan tanggal 8 Januari ya Sobat Belajar, jangan lupa. Nah, oke. Terus sekarang karena kita sudah menggerakkan tubuh, tahu nggak sih Sobat Belajar gimana sih caranya tubuh kita ini saling mengendalikan anggota tubuh lainnya? Nah, kalau misalnya Sobat Belajar itu bergerak ya, misalnya simpelnya aja deh, Sobat Belajar ngetik. Nah, kalau misalnya lagi online class kan suka tanya jawab tuh. Nah, atau guru-guru biasanya itu absen dengan chat ya. Nah, nanti kalian tinggal sebutin nama kalian di dalam chatnya itu. Nah, gimana sih anggota tubuh kita ini menggerakkan jari yang akan mengetik nama kalian? Dan FYI nih, untuk menggerakkan satu jari itu aja, itu udah rumit banget Sobat Belajar. Makanya hari ini kita mau bahas tentang rumitnya menggerakkan anggota tubuh kita. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, lihat nih. Ada seseorang yang sedang tadi tuh gini-gini gerakannya. Gini-gini kan. Oke, itu dia lagi gini. Kayak ngedance ya, kita cover dance apa nih. Oke. Nah, dia lagi menggerakkan tubuhnya. Nah, satu gerakannya seperti ini. Jadi berlawanan arah ya, kita bisa lihat. Nah, tadi aja Kak Via udah kasih spoiler bahwa ketika menggerakkan tangan saja itu sudah sangat rumit koordinasi antara organ-organnya. Bagaimana kalau misalnya yang bergerak itu sampai beberapa anggota tubuh? Seperti ini. Ini yang bergerak kan tidak cuma tangan ya, tapi ada kaki juga. Berarti itu sudah ada dua anggota badan yang bergerak. Nah, bagaimana nih caranya anggota tubuh kita ini saling berkoordinasi? Oke, dimulai dari adanya suatu sinyal yang kita namakan sebagai impuls Sobat Belajar atau sebagai rangsangan. Bahasa Indonesianya impuls adalah rangsangan. Nah, ketika ada rangsangan dari luar ataupun dari dalam, dari dalam ataupun dari luar. Dari luar, misalnya rangsangannya adalah kita melihat suatu video dance nih. Pastikan di dalam otak kita membayangkan diri kita menari juga seperti itu. Ya kan? Atau kalau misalnya dalam diri kita sendiri, oh, kayaknya hari ini kita perlu olahraga deh. Kayaknya hari ini aku perlu olahraga deh. Nah, berarti nanti kan kita akan berolahraga atau kita akan terimpuls dari video dance tadi, ya kan? Nah, nanti dari rangsangan ini dia akan dialirkan dan juga ditransfer ke otak kita sebagai CPU. Oleh siapa? Oleh sistem saraf. Oke, itu yang pertama ya. Koordinasinya antara impuls, rangsangan,
dengan sistem saraf. Oke, nanti sistem saraf nih yang akan mengolah dan juga menyampaikan ke otak. Oke, orang ini ingin dance, orang ini ingin olahraga. Nah, berarti kalau misalnya sistem saraf sudah ke otak, nanti akan disampaikan kemana kalau misalnya mau olahraga ataupun mau dance? Ke anggota tubuh kita alias ke tulang dan juga otot, di mana keduanya adalah anggota dari sistem gerak. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam pergerakan itu ada koordinasi antara sistem saraf dan juga sistem gerak. Apakah hanya dua anggota sistem itu saja yang mengkoordinasi anggota tubuh kita ketika bergerak? Tentu tidak, Sobat Belajar. Kalau misalnya Sobat Belajar udah ada keinginan untuk olahraga, kemudian kalian keluar nih ke depan rumah, terus olahraga nih. Nah, kalau misalnya lagi olahraga, kira-kira anggota badan lainnya ikut bergerak juga nggak? Ikut bergerak juga ya, karena ketika kita olahraga itu pasti detak jantung kita bertambah tinggi, ya kan? Tambah banyak degupnya. Nah, makanya di situ peran sebagai apa? Sistem peredaran darah, di mana ketika jantung ini berdenyut lebih kencang atau berdenyut lebih cepat, itu berarti aliran darah dan juga aliran-aliran energi serta sari makanan itu disuplai lebih banyak. Karena apa? Karena ketika berolahraga itu berarti kita membutuhkan nutrisi lebih banyak. Seperti itu, Sobat Belajar. Jadi banyak ya, dalam menggerakkan tubuh ini kita sudah perlu 3 sistem organ nih di dalamnya, dengan mekanisme yang kalau kita bisa jelaskan, kalau Kavia bisa jelaskan nih nanti secara detail suatu saat, itu benar-benar rumit banget. Bahkan dari impuls sampai ke otak aja itu sudah sangat rumit. Bagaimana dengan koordinasi sistem-sistem yang lainnya? Nah, makanya Sobat Belajar, jadi memang tubuh kita ini perlu sekali koordinasi ya. Kalau misalnya ada salah satu yang miss, wah sudah berarti kita bisa gak sinkron nih antara otak dan juga gerakan tubuh kita. Oke, makanya hari ini kita mau belajar tentang sistem organ pada manusia, di mana sistem organ itu adalah kumpulan dari beberapa organ yang membentuk suatu sistem. Oke, kita lihat ada sistem gerak, ada sistem sirkulasi, ada pencernaan, pernafasan, ekskresi, koordinasi, reproduksi, dan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Sekarang kita bahas satu-satu, mulai dari sistem gerak dulu yang tadi. Contohnya ketika kita sedang berolahraga atau sedang dance atau menari. Nah, sistem gerak ini disusun oleh organ tulang dan juga otot. Atau kalau bahasa sehari-harinya kita sebutnya sebagai daging, tapi sebenarnya itu adalah otot. Nah, tulang itu kan adalah rangka tubuh kita, penyangga tubuh kita. Tulang ini dia tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Jadi dia hanya sebagai alat gerak pasif, namun alat gerak aktifnya adalah otot. Tulang itu dibagi menjadi beberapa macam yang menyusun tubuh kita. Nama-namanya bisa kita lihat dari atas sampai bawah seperti yang ada di sini. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut pada babnya masing-masing. Nah, kemudian nanti akan digerakkan oleh otot. Secara garis besar otot itu ada 3. Ada otot lurik, ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Nah, kalau yang menggerakkan tubuh Sobat Belajar ketika berolahraga ataupun sedang menari itu adalah otot lurik. Kalau yang menggerakkan usus kita ketika sedang makan itu adalah otot polos, dan juga yang menggerakkan jantung kita adalah otot jantung. Menarik sekali loh Sobat Belajar ketika dibahas satu persatu bagaimana mekanismenya. Penasaran ya? Makanya jangan pernah lewat ke lab praktis Ayo Belajar. Oke, kita lihat selanjutnya adalah yang tadi. Jantung yang bergerak karena adanya otot jantung. Di mana ketika jantung ini fungsinya sebagai pemompa darah, berarti di sana ada sistem peredaran darah atau kita sebut sebagai sistem sirkulasi. Nah, jantung itu sebenarnya hanya sebesar kepalan tangan manusia.
masing-masing manusia memiliki ukuran kepala tangan yang berbeda-beda, bukan? Makanya setiap jantung manusia itu memiliki ukuran yang berbeda, tergantung masing-masing seberapa besar kepalan tangan dari masing-masing individunya. Jadi bisa bayangkan ya Sobat Belajar, badan kalian sebesar apa, tapi jantung kalian hanya sebesar kepalan tangan. Nah makanya fungsinya saya sudah sangat amat krusial, sedangkan besarnya hanya sekepalan tangan, makanya harus dijaga baik-baik. Nah, di dalam peredaran darah itu ada dua mekanisme, yaitu ada peredaran darah besar yang menuju ke seluruh tubuh, kemudian ada peredaran darah kecil yang hanya menuju paru-paru untuk menukar darah yang penuh karbon dioksida dengan darah yang penuh oksigen. Seperti itu ya penjelasan secara umumnya. Nah, kemudian lihat di sini. Di sini selanjutnya ada anggota tubuh yang digerakkan oleh otot polos. Apa ya tadi? Kak Via udah sedikit spoiler nih tentang otot polos. Tadi menggerakkan apa ya? Menggerakkan apa ya? Oh, pokoknya menggerakkan organ yang gak pernah berhenti bekerja nih. Kalau Sobat Belajar tidak pernah berhenti mengunyah. Apa coba? Sistem pencernaan. Nah, jadi otot polos ini dia menggerakkan organ-organ pada sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini fungsinya adalah untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang nantinya akan diserap oleh tubuh kita gitu. Jadi nggak telak-telak Sobat Belajar ketika Sobat Belajar makan nasi, nanti nasinya yang akan diserap oleh usus, bukan. Tapi nanti nasi ini akan diubah dulu menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu glukosa. Nah, kemudian glukosanya ini baru akan bisa diserap oleh usus halus. Nanti baru dari usus halus, dia akan dibuang sisa makanannya melalui apa? Melalui anus. Oke, Sobat Belajar. Selanjutnya, nah ini nih, kadang-kadang kalau misalnya kita sedang makan, suka keselak. Makanya kalau misalnya orang bilang, jangan makan sambil ngomong, makan dulu apa ngomong dulu. Nah, kenapa? Karena saluran untuk ke tempat makan atau kerongkongan dan saluran untuk menuju saluran pernafasan itu hanya dibatasi oleh katup epiglotis. Makanya kalau misalnya sedang makan, katup yang menuju tenggorokan itu tertutup. Kalau misalnya lagi bernafas, saluran yang menuju saluran pencernaan atau kerongkongan itu tertutup. Nah, ketika kita berbicara sambil makan, itu bisa-bisa kedua katupnya terbuka dan makanan masuk ke dalam tenggorokan sehingga kita bisa tersedak atau keselak ya bahasa sehari-harinya. Nah, tadi saluran pernafasan atau disebut sebagai sistem pernafasan itu awal mulanya dari mana dulu? Dari mana ya? Dari hidung. Nah, baru nanti menuju paru-paru. Final akhirnya. Nah, faktor pentingnya adalah ketika Sobat Belajar itu sedang bernafas, pasti setiap beberapa menit atau setiap beberapa saat itu pasti akan ada kotoran yang menempel. Karena kan nggak mungkin dong udara di sekitar Sobat Belajar itu selalu bersih, even itu sedang di rumah. Nah, semua itu akan disaring oleh rambut-rambut hidung. Nantinya jadi apa? Jadi kotoran yang menggumpal. Yang disebut sebagai apa ya? Kotoran yang menggumpal yang ada di dalam hidung. Apa coba? Bahasa Indonesianya adalah upil. Jadi Sobat Belajar, kalau Sobat Belajar masih menghasilkan upil, berarti hidung Sobat Belajar masih berguna secara efektif. Oke? Dan jangan sering-sering diambil kotorannya. Karena sebenarnya kotoran itu juga bisa menghalangi debu-debu lainnya yang akan masuk. Seperti itu. Jadi jangan sering dikorek ya Sobat Belajar. Nanti juga bisa menimbulkan iritasi pada rongga hidungnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada sistem yang menghasilkan keringat ketika Sobat Belajar sedang olahraga dan juga menghasilkan urin ketika kita terlalu banyak minum. Biasanya kan kalau misalnya sedang olahraga itu pasti haus banget kan, dan kita butuh sekali cairan. Nah, biasanya langsung minum air putih atau biasanya minum yang rasa-rasa. Nah, semua itu kan kalau misalnya kita minum cairan akan berakhir menjadi urin.
Nah, ketika kita olahraga itu, kita keluar keringat juga dan kita juga pasti menghasilkan urin. Keduanya akan diproses melalui sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini dia sebenarnya punya 4 anggota, yaitu adalah ginjal, kemudian kulit, di sini ada hati dan paru-paru. Karena paru-paru akan mengeluarkan gas CO2, hati akan mengeluarkan toksin, kemudian ginjal akan mengeluarkan urin, dan kulit akan mengeluarkan keringat. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya sobat belajar masih pipis, masih bisa ngeluarin keringat, itu berarti masih normal sistem ekskresinya. Oke, nah selanjutnya nih, yang tadi kita bahas di awal. Ketika kita mau melakukan sesuatu, itu pasti semuanya akan dimulai dari pikiran kita atau adanya impuls dan juga rangsangan dari luar. Ya kan misalnya melihat video dance cover, kita jadi mau menari, atau misalnya kita ada keinginan untuk olahraga ketika ada program diet, ataupun hanya memang untuk menjaga kesehatan. Semuanya itu akan diproses di dalam yang namanya satu sistem, yaitu adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf ya. Dan sistem saraf ini tidak hanya ada di otak, tapi juga ada di tulang belakang. Nah, kalau misalnya tadi kan kita mau berolahraga ataupun mau dance cover, itu kan sebenarnya adalah keinginan di bawah kesadaran kita. Ya kan, memang berasal dari keinginan kita sendiri. Makanya semuanya diproses di dalam otak. Tapi ada beberapa gerakan yang kita nggak sadar, tapi bisa kita lakukan. Namanya adalah gerak refleks. Nah, contohnya apa? Misalnya sobat belajar sedang memotong sayuran nih, atau mamanya misalnya lagi motong sayuran nih di dapur. Nah, kan kadang-kadang kalau misalnya sedang memotong itu suka nggak sadar ya, tiba-tiba nanti jarinya teriris. Nah, kalau misalnya jarinya teriris, biasanya langsung mengangkat tangan kan? Nah, itu adalah gerak refleks. Memang gerak cepat yang ada di bawah alam bawah sadar kita. Nah, makanya semuanya nanti gerak refleks ini akan diatur oleh nih saraf pada tulang belakang. Jadi dia tidak melalui otak dulu, tapi langsung melalui tulang belakang. Makanya reaksinya bisa cepat. Seperti itu. Atau kalau misalnya sobat belajar nggak sengaja megang air panas ataupun teko panas, kan biasanya langsung begini, langsung nggak megang lagi kan. Nah, itu semuanya disebut sebagai gerak refleks. Jadi memang gerakan yang cepat, tidak kita sadari sudah kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian selain ada sistem saraf, di sini juga ada sistem koordinasi. Sistem indera, di mana anggotanya adalah panca indera, 5 indera ya. Ada indera peraba, indera penglihatan, indera perasa, indera penciuman, dan indera pendengaran. Yang semuanya diatur oleh otak kita. Seperti itu. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah sistem endokrin atau sistem yang mengatur hormon pada tubuh kita. Biasanya kalau sistem endokrin ini Kak Via bisa contohkan secara nyatanya adalah ketika sobat belajar mengalami pubertas. Nah, kalau pubertas itu kan memang terlihat sekali ya perbedaannya dari sobat belajar ketika masih balita, kemudian beranjak remaja, itu perubahan fisiknya sangat amat terlihat jelas. Betul ya, sangat amat terlihat jelas. Kalau wanita, apa contohnya? Kalau wanita itu kan ada perubahan pada bentuk payudaranya, kemudian mengalami siklus menstruasi ya, atau bisa kita bilang sebagai datang bulan. Nah, atau tumbuh rambut pada kemaluannya dan anggota badan tertentu, misalnya ketiak atau yang ada keturunan punya kumis tipis juga biasanya pada wanita ada. Seperti itu. Kalau pada pria, kira-kira apa ya? Coba bandingin nih yang punya adik atau abang, itu coba bandingin dari abangnya kecil sampai abangnya besar, bedanya apa sih? Gitu, coba lihat. Kalau misalnya abangnya pas masih kecil, itu biasanya dia suaranya belum ngebas.
Ya kan, karena belum ada penebalan pada jakunnya. Kalau misalnya pada wanita kan tidak ada penebalan jakun, sehingga suaranya nggak ngebas atau tidak berat, gitu kan. Terus kemudian apalagi dadanya jadi lebih bidang, ya kan. Kalau misalnya sudah beranjak lebih remaja itu pasti dadanya lebih kelihatan ada bentuknya ya. Nah, kemudian juga ada pada pertumbuhan janggut dan juga kumis. Jadi ya wajar aja kalau misalnya abang kalian atau adik kalian udah SMA nih, biasanya udah ada kumis-kumis tipis, jambang-jambangnya udah mulai panjang, ya memang semuanya karena adanya pengaruh hormon. Nah, kalau misalnya di wanita, hormonnya adalah estrogen. Oke, kalian tulis ya, estrogen. Estrogen pada wanita. Kalau laki-laki adalah testosteron. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah hormon yang dimiliki oleh masing-masing gender, wanita dan pria, karena terlihat jelas. Nah, tapi sebenarnya banyak sekali hormon yang mengatur tubuh kita. Misalnya ketika kita lapar saja itu ada hormon yang mengatur metabolisme tubuh kita. Namanya adalah grelin. Ketika kita kenyang, namanya adalah hormon leptin. Jadi mereka ini kayak apa ya? Kayak versus gitu. Kalau misalnya lapar, yang aktif adalah hormon grelin, sedangkan ketika kita kenyang nih, itu adalah hormon leptin, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, hormon yang mempengaruhi hormon yang kira-kira akan muncul ketika kita istilahnya sedang stres atau sedang sedih, dan juga ada hormon yang mengatur rasa senang kita. Nah, namanya kalau kita sedang sedih nih Kavia bikin emoticon sedih deh. Nah, namanya adalah hormon kortisol. Kemudian kalau kita lagi seneng nih, kita bikin emoticon seneng nih. 1, 2, 3. Namanya adalah hormon endorfin. Oke. Mereka juga cara kerjanya saling bertolak belakang, saling versus gitu. Nah, ini kan sudah banyak ya contoh beberapa hormon. Nah, hormon-hormon ini nanti akan dihasilkan oleh masing-masing dari bagian-bagiannya. Jadi di dalam tubuh kita ada beberapa bagian tubuh atau organ yang memang menghasilkan hormon. Yang pertama adalah tiroid, paratiroid, ada adrenal, pankreas. Nah, nanti di ovarium yang menghasilkan estrogen, dan testis yang akan menghasilkan testosteron. Seperti itu. Jadi banyak banget ya sobat belajar, dan semuanya diatur oleh masing-masing hormonnya. Oke, tadi kita lihat dan di sini ada sistem reproduksi. Tadi ya, kan kalau misalnya hormon estrogen dihasilkan di dalam ovarium, kalau hormon testosteron itu dihasilkan di testis. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalnya nanti sudah melalui pubertas, berarti alat reproduksinya sudah mulai matang. Nah, jadi kalau misalnya perempuan ya, dia bisa menghasilkan sel telur, makanya dia bisa mengalami yang namanya siklus menstruasi. Kalau misalnya laki-laki, kalau misalnya testisnya sudah mulai bisa berfungsi dengan sempurna, berarti kan dia sudah mulai Dia sudah mulai memproduksi sperma, ya kan? Nanti kalau misalnya tanda dari seorang laki-laki sudah dewasa berarti dia sudah bisa mengalami yang namanya mimpi basah. Seperti itu. Yang terakhir adalah sistem imun, di mana sistem imun ini akan melindungi tubuh kita, mulai dari barrier pertama yaitu kulit sampai dengan nanti yang ada di dalam tubuh kita, yaitu adalah sel darah putih. Jadi barriernya pertama kulit dulu, baru nanti ke dalam. Seperti itu ya. Nah, kita lihat kalau misalnya belajar, nggak enak ya kalau misalnya kita nggak coba jawab kuisnya. Kita lihat nih, seberapa paham sih sobat belajar tentang pembelajaran hari ini. Nah, pokoknya harus yakin. Karena apa? Kavia yakin sobat belajar di rumah itu pasti bisa. Oke, kita lihat. Soal yang pertama. Jika seseorang sedang memotong buah
di dapur dan tidak sengaja mengiris bagian ujung jarinya hingga keluar darah, maka sistem yang akan terlibat yaitu apa ya? Tadi yang udah sempet via spoiler tuh, kalau misalnya lagi motong sayuran terus nggak sengaja keiris, nanti kan dia tiba-tiba angkat tangannya, ya kan? Nah, berarti yang bekerja adalah sistem sarafnya ya. Nah, tapi di sini ketika tangannya teriris berarti kan keluar darah dari mana? Dari sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Oke, kita coret dulu yang ada sistem peredaran darahnya. 1, 2, 3, ini nggak ada, dan juga ini nggak ada. Oke, B, C dan D kita eliminasi karena tidak ada. Sekarang kita lihat di sini, kalau misalnya ada luka, berarti kan nanti akan ada penyembuhan, ya kan? Nanti kalau sobat belajar perhatiin, nanti mulai akan ada lapisan-lapisan coklat atau benang-benang coklat yang halus yang akan menutupi luka sobat belajar. Nah, nanti benang-benang halus tersebut akan keluar dari sistem pertahanan tubuh alias sistem imun. Oke, di sini ada sistem pertahanan tubuh pada jawaban yang B, tapi tidak ada sistem sirkulasi. Makanya jawabannya adalah A. Nah, jadi sobat belajar, kalau misalnya tubuh sobat belajar itu bengkak, itu adalah suatu mekanisme dari sistem pertahanan tubuh. Jadi cukup dikompres saja sampai sedikit lebih kecil bengkaknya, nanti dibiarkan saja karena itu adalah mekanisme tubuh untuk melindungi bagian lukanya agar tidak melebar ke daerah lainnya. Jadi biar dia tidak merusak jaringan lainnya, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya adalah saat masih bayi. Nah, ASI itu kan sangat penting nih di masa pertumbuhan dan juga perkembangan. Di mana ASI ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya? A, untuk sistem pencernaan dan sistem gerak. B, sistem pertahanan tubuh dan pencernaan. C, sistem pencernaan dan sistem sirkulasi. Dan D, sistem sirkulasi dan sistem ekskresi. Nah, kalau misalnya ASI itu kan fungsi utamanya sebenarnya untuk imunnya baik kan. Berarti kita lihat jawaban yang ada imunnya, yang mana dan yang nggak ada imunnya kita coret. Oke? Sepakat ya? Kita lihat. Ini nggak ada imun. Ini nggak ada imun. Ini nggak ada, ini ada imun. Nah, ini nggak ada imunnya. Terus ini nggak ada imunnya. Oke. Nah, kemudian karena bayi itu hanya bisa minum ASI dari ibunya, berarti ASI ini adalah asupan utamanya, di mana nanti ASI ini akan diproses di sistem di mana? Di sistem pencernaan. Oke, ini kan udah dicoret, nggak ada sistem pertahanan tubuhnya, berarti jawabannya adalah B. Oke, sahabat belajar. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya sistem di dalam tubuh kita dan semuanya masing-masing berkoordinasi untuk bisa menggerakkan tubuh kita. Makanya menarik banget kan pembelajaran hari ini? Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!